Yang mana surgawi yang murni suci kudus dan sempurna lewat kebenaran firman-Mu, biarlah iman kami disempurnakan. Lebih lewat atas dasar firman-Mu, maka hari ini segala pergumulan kami, doa-doa penyembahan kami, Tuhan memberkati dengan pertolongan mujizat dan sakit sembuh yang lemah jadi kuat, susah dihiburkan. Kekurangan Tuhan sanggup memberkati, bahkan memberi kelimpahan. Tutup jalan Tuhan buka jalan, mujizat-mujizat terjadi, terobosan-terobosan baru terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Karena itu Bapa di surga, oleh karena itu biarlah firman ini jadi berkat yang luar biasa bagi kami. Oh, dan kami sambut firman-Mu yang bukan dari Tuhan, pekerjaan kuasa-kuasa telah seperti ini. Tolak pada menghancurkan semua itu demi nama Yesus Kristus. Mohon kuasa surgawi berlembaga, api khusus lindungi kami dari segala jahat, dan biarlah berkat surgawi, aliran sukacita dan damai sejahtera surga tercurah di tempat ini pada kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman-Mu yang kudus, isi hatimu Bapa di surga, makan pengajaran kudus dari Bapa di surga. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Kita ketemu lagi, Tuhan syukur anak Yohana. Ketika hari ini kita beribadah, ya kita akan buka firman Tuhan. Saya utamakan apabila ada petunjuk Roh Kudus, ya karena kita seperti gereja awal, ya, semua berdasar tuntunan Roh Kudus, kerjaan yang murni dari Tuhan, itu yang kita utamakan. Roh Kudus itu yang kekuasaan tertinggi dalam gereja. Ya. Ada menerima kenyataan ayat pasal boleh? Kalau tidak ada, kita akan buka pada Kejadian 6. Kejadian 6 mulai ayat 4. Satu orang saja baca. Ayat 4 sampai. Coba baca. Firman Tuhan, pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi, Ya. dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, Ya. itulah orang-orang yang gagah perkasa disama kalau orang-orang yang berkenamaan. Kalau terjemahan, ada berapa terjemahan? Versi Injil, versi lain, versi apa? Literal translation, ELT, Indonesian Literal Translation, kebanyakan sama saja. Ya. Bahwa ternyata pada zaman Nuh itu sudah ada orang-orang raksasa, bahkan sesudah juga, berarti zaman Nuh hidup itu, Nuh hidup 600 tahun atau berapa? Satu jangka waktu yang cukup lama ya. Kalau Adam hampir 1000 tahun. Adam itu ketemu dengan Nuh, ketemu dengan Henok. Ya. Itu diceritakan di ada kitab yang lain yang ditemukan belakangan-belakangan, memang kitab kuno ya. Cara Tuhan bisa mengamankan. Ya. Memang kitab itu ditulis kebanyakan di kulit atau di papirus atau di kulit binatang, kulit kayu juga. Nah itu bisa rusak. Jadi harus ada yang saling ulang. Kalau Israel, mereka para imam-imam itu ada yang bertugas tiap sekian tahun, ratusan tahun, oh sudah mau rusak ini naskah, jadi ditulis lagi. Nah Tuhan punya cara, akhirnya bisa ditemukan kitab Adam dan kitab Henok. Henok itu penulis kitab pertama, dia turunan Adam yang ke-6. Ya, dan dia ketemu dengan Adam langsung. So itu dia ceritakan, dia tulis dengan detail sekali tentang Adam hari pertama dia keluar dari Eden, hari kedua sampai bikin api saja nggak tahu Adam. Dan mereka Adam dan Hawa tinggal di gua yang disebut gua harta, treasure cave. Gua itu di dalam gua hari pertama nggak tahu bikin api, hari kedua begitu, hari sekian lama mereka nggak tahu bikin api. Dan Tuhan membiarkan sejarah manusia itu berjalan secara alamiah. Nanti dia belajar sendiri bagaimana.
Nah, kasihan Tuhan, jadi ternyata ada manusia-manusia raksasa, dan belakangan ini coba Anda pakai Google saja, Anda cari Nephilim atau Giant Skeleton atau kerangka-kerangka raksasa, akan banyak muncul bukti-bukti betul-betul memang raksasa pernah hidup di dunia ini. Ternyata mereka memang sesuai dengan cerita Alkitab itu binasa waktu air bah. Ya. Bahkan di kitab Henokh dijelaskan lebih terinci lagi bahwa raksasa ini ternyata adalah turunan dari malaikat penjaga. Ini ada 300 sekian. Ada nama-namanya, Samyasa, ada Ubriel, ada itu Azazel. Mereka lihat anak-anak manusia cantik-cantik dan mereka mau dengan wanita-wanita ini. Tapi karena mereka makhluk roh, mereka tidak bisa. Jadi mereka di Gunung Hermon ada dicatat semua itu. Henokh yang tulis. Mereka mengikat diri dengan sumpah karena mereka ada kuasa dan bisa mereka menghampiri manusia itu, dan wanita-wanita ini melahirkan raksasa-raksasa. Kemudian ternyata bukan cuma wanita, mereka juga mencemari, ya istilah Alkitab, mencemari binatang-binatang atau hewan-hewan. Anak itu saudara lihat di dalam sejarah ini, arkeolog menemukan dinosaurus bermacam-macam, ya. Itu adalah keturunan-keturunan daripada malaikat-malaikat jatuh ini, saudara. Dan akhirnya malaikat-malaikat ini dihukum Tuhan. Ya, ceritanya ini Mikael dan Gabriel, mereka mungkin sudah berlangsung ini kejahatan ini. Ternyata mereka bukan cuma besar badannya itu jahat semua itu, makan manusia. Bahkan mereka dengan mereka Tuhan bikin akhirnya saling membunuh. Jadi ketika ini Mikael dan Gabriel sudah tidak tahan, mereka naik kepada Tuhan. Sudah berlangsung, sudah beranak cucu, ya, langsung naik kepada ini menghadap Tuhan. Mereka memohon pada Tuhan, ini dunia ini sudah jahat. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada 300 malaikat lebih itu. Mereka akan melihat keturunan mereka saling membinasakan. Dan mereka sendiri, ya, dihukum, dikutuk, menjadi keadaan terkutuk, menjadi setan-setan. Juga keturunan, roh-roh keturunan dari raksasa ini, mereka menjadi roh-roh jahat. Nah, kasihan Tuhan ternyata secara sains juga dibuktikan. Cuma kalau sains bilang dunia ini sudah jutaan tahun, ternyata saya bisa dengan mudah bisa membuktikan itu keliru. Kalau kita hitung dari manusia, ya, kelipatan dia nama eksponensial, kelipatan eksponensialnya. Manusia dari tahun sekian 4 orang, 2 orang dapat anak, Kain dan Habel. Kain bunuh Habel, tinggal Kain dapat anak, adik ini sama Set, dan Set kemudian terus pelipat gandaan ini. Kalau kita hitung, kalau orang bilang dunia ini 10.000 tahun saja, ya, itu dunia ini sudah penuh sesat. Ya. Coba bayangkan Manado saja tahun 1920-an, manusia di sini segelintir saja. Nah, kelipatan ini, kalau orang bilang jutaan tahun, itu mustahil. Dunia itu yang paling tepat adalah Alkitab. Dia punya benar itu, bahwa dunia ini sekitar 6.000 tahun sejak penciptaan. Semua ilmuwan yang percaya Tuhan, yang Kristen, melihat benar bahwa ini sekitar 6.000 tahun dunia ini, bumi ini. Ya, kalau ada mereka hitung, itu dasar penghitungan karbon 14 itu banyak kekurangan, banyak kesalahan di sini. Ya. Dan salah satu bukti ini adalah kalau kita hitung manusia ini, kelipatannya dihitung balik. Misalnya sekarang dari 7,7 miliar, sekarang 7,9 miliar. Kita hitung balik, ya, dia punya kelipatan, itu akan dapat pas. Kalau dihitung dengan mati perang, mati dengan wabah, ya, dan lain-lain. Pada akhir, nah, yang dapat menjelaskan dengan sempurna tentang kepunahan dinosaurus dan raksasa-raksasa itu, manusia raksasa, itu cuma air bah di penjelasan. Memang Tuhan sudah bilang, aku akan musnahkan, binasakan.
semua manusia. Dan Nuh, Tuhan sudah peringatkan sebenarnya. Nuh menginjil mungkin sekitar beberapa ratus tahun. Dia katakan, bertobat, mau ada air bah melanda dunia, bertobat. Mungkin tidak ada orang yang dengar, dia bikin bakar. Jadi yang percaya itu cuma satu rumah. Kalau ada yang lebih lain yang percaya, pasti mereka datang dengan Nuh. Orang bilang, Nuh, ngana su gila. Lupa bahasa Manado kan. Nuh, ngana su gila. Masa ngana bikin bahtera di atas gunung? Ini Pak, otak taruh di mana ngana pun otak. Ya, begitu saudara. Tapi Nuh tetap menginjil. Nah, sampai pada hari air bah itu. Nah, kalau dilihat juga memang secara geologi, ilmu tentang tanah dan bumi, ini memang pernah terjadi air bah melanda dunia. Nah, itulah penjelasannya mengapa itu hewan-hewan raksasa termasuk dinosaurus semua mati. Ya. Dan kemudian kalau kita hitung lagi sejak dari Nuh, ya, itu memang cocok. Manusia punya perkembangan. Jadi kan manusia habis semua. Tinggal Nuh dan DP berapa anak kan? Sem, Ham dan Yafet. Ya, anak dengan istri. Jadi dengan anak-anak lagi. Ya. Jadi mereka lah yang berlipat ganda lagi, jadi banyak di dunia ini. Dan peradaban yang ditemukan itu kalau kita lihat macam piramid Mesir, ada lagi itu batu-batu memang raksasa sudah. Dia punya susunan. Tidak mungkin manusia biasa yang bikin. Nah, itulah raksasa-raksasa itu. Mereka itu ceritanya waktu malaikat jatuh ini, mereka mengajar manusia tentang buat sampai bikin makeup saudara, tentang astrologi, tentang ilmu ilmiah, tentang membuat barang dari logam, dari apa semua. Itu pintar sekali mereka itu. Bahkan saya percaya saudara, kalau mereka sekarang bukti-bukti nyata ada makhluk alien saudara. Itu salah satu dari turunan malaikat ini yang percaya mereka bisa alat terbang. Bukti-bukti sekarang ketika di bulan dan di apa ada bangunan-bangunan dan banyak sekarang di mana-mana termasuk Indonesia ada itu ya. Tapi itu kita tidak akan mengarah ke sana, tapi kita menyatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dan kita harus tahu saudara, kita hidup di dunia ini, firman katakan Efesus 6 ayat 12 bahwa di dunia ini manusia bergumul. Kita semua orang percaya bergumul. Bahkan kita berperang, ya. Berperang dengan apa? Penguasa kerajaan angkasa, roh jahat di udara. Ya. Kita harus tahu lawan kita. Karena kita tahu kita lemah, kita harus berlindung. Kita harus kuat dengan Tuhan, ya. Tiap hari. Kalau enggak, sudah tahu, saya sudah belajar banyak sekali. Saya tahu siapa iblis itu bukan ular. Dia kejatuhan pertama dari surga sebelum Adam. Dia malaikat salah satu petinggi di antara tiga malaikat Lucifer. Dia Luciel dia bernama. Dia di sini sebenarnya dia Luciel. Kemudian ada Gabriel dan Mikael. Tiga petinggi malaikat ini. Nah ini si Luciel ini adalah pemimpin. Dia pemimpin puji-pujian. Dia kalau DP saya bergerak sama di musik saudara. Begitu mulia sebetulnya. Tapi karena dia ingin menyaingi Tuhan, dia ingin melebihi Tuhan, maka dia dicampakkan ke bumi, dia terkutuk. Nah, dia lihat ketika Tuhan ciptakan Adam, Adam itu begitu mulia karena Adam diciptakan sama dengan Tuhan di muka, sama dengan Tuhan di gambar. Sedang malaikat-malaikat sangat hormat sekali. Dan ini iblis dia marah dan dia mau juga menjatuhkan Adam dan Hawa. Maka dia masuk sama ular. Ular itu binatang paling cerdik, paling pintar. Sekarang binatang paling cerdik apa? Ada kera, cerdik kera, bisa belajar. Ada burung apa itu? Burung duri, burung apa, bisa cepat bicara, parrot. Nah ular itu waktu itu binatang cerdik. Dan ini iblis masuk situ, dia goda sama Adam, Hawa.
Hanya Hawa jatuh. Waktu itu, nah ini di kisah Adam, kitab Adam. Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan marah sama ular ini, sama iblis. Tuhan mengutuk iblis ini jadi ular. Jadi bentuknya dan fisiknya menyatu dengan binatang ular ini. Jadi dia menjadi terkutuk dan sangat jelek sekali. Kalau di gambaran di kitab itu, ular itu sangat jelek dan menakutkan. Dan dia besar. Menakutkan dan jelek sekali. Jahat sekali. Dia punya cara luar biasa. Dia kadang-kadang meniru jadi Tuhan, kadang-kadang dia jadi malaikat perang, kadang-kadang sejuta cara dia punya. Dia berusaha menjatuhkan Adam. Ketika Adam sudah sadar bertobat, Adam puasa 40 hari, bayangkan. Dia berdoa, menyembah, dia minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ini iblis gagalkan. Jadi saya begini, saya buka, kita punya wawasan bahwa dunia ini memang banyak tentangan. Selain juga virus kuman, sakit penyakit. Karena itu kita tahu kita lemah, kita harus selalu berlindung. Amin. Kalau kita selalu meminta Tuhan melindungi kita, ya, itu aman. Selalu ada damai sejahtera, ya. Damai sejahtera Tuhan itu melampaui akal. Roma 14 ayat 17 orang baca, ya. Jadi bahwa kita mengerti, paham, ya, bahwa kita di dunia ini memang kita manusia lemah, tetapi juga kita ada kuasa sebenarnya, ya. Ada kekuatan ke kita senantiasa berlindung sama Tuhan, ya. Coba baca Roma 14 ayat 17. Tuhan ayat 17. Ya. Sebab kerja Elohim bukan soal makanan dan Ya, minuman, kerajaan surga bukan soal makanan minuman, kerajaan Tuhan, ya. tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus, saudara. Jadi jangan orang berpikir, kerajaan surga nanti orang pergi di surga. Di dunia ini sebenarnya kita ini sudah ada di dimensi surga. Asalkan kita sungguh-sungguh meyakini, mengimani, mengalami ada kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kita berkata benar, kita berpikir benar, ya, kita eksistensinya benar, ya, menyatu dengan kebenaran. Baru ada sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau ada 3 hal ini kita pertahankan, berarti kita ini adalah bagian dari surga. Amin. Nah inilah saudara. Karena itu jangan kita cepat terombang-ambing, takut, cemas. Saudara, kita jaga itu damai sejahtera. Ya, pelihara. Kalau di rumah jangan cuma sepele ribut. Hanya damai sejahtera hilang. Amin. Berkali sendiri-sendiri berpikir mulai kecewa, ingat-ingat orang bersalah. Rugi saudara. Itu damai sejahtera bisa hilang loh kalau kita berpikir-pikir negatif. Padahal Tuhan katakan, jagalah hati kita, kan? Tetap damai, tetap sukacita. Apalagi di era pandemik begini, kalau tubuh lagi, kalau orang tidak seimbang, orang emosi, ya, lagi merosot, lagi tidak tenang, tidak damai, itu bisa imun kita juga merosot, toh? Jadi Tuhan katakan, kalau perintah Tuhan Yesus sebenarnya gampang. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka, berbahagialah kamu yang lemah, berbahagialah kamu yang haus dan lapar, berbahagialah kamu yang murah hati, berbahagialah kamu pembawa damai, berbahagialah kamu meskipun kamu dianiaya, ya. Bahkan dianiaya saudara, Tuhan bilang jangan susah. Bahkan kita bersuka cita, amin. Ibu Lestari, dia Ibu Lestari. Biar orang lain kali bilang begini, maju terus suka cita. Nah, begitu Pak, jangan orang baru bilang, dia begini. So, pikir-pikir, mental. Tuhan bilang, sedang kamu dianiaya, bahkan Tuhan katakan, bahkan
perintah Tuhan yang lebih dasar lagi. Berbahagialah kamu jika kamu dicerca, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Dicerca saudara dibagi-bagi. Dianiaya bisa dipukul loh, dibully, di macam-macam. Tapi kenapa kita harus susah dan kecewa dan sedih dan menderita? Tidak saudara-saudara, berbahagialah kamu. Ya, ini perintah Tuhan. Banyak orang Kristen tidak begitu. Cuma agama begini-gini. Mau sontong istilah parano, sontong sedikit tapi lah besar. Berarti dia tidak paham itu ajaran Tuhan. Jadi sebenarnya ajaran Tuhan itu mental surga. Ya. Apapun terjadi sukacita. Sudah lihat masa COVID, orang sukacita lewat, ya? Lewat. Kita pernah kena satu kali semua depan dulu. Wah, pokoknya berdoa. Jangan susah, pokoknya sukacita. Makan paksa makan. Lewat, saudara. Ya? Kenapa? Kalau orang sukacita, sejahtera, ya, stabil, metabolisme bagus di alam fisik itu, alam roh juga begitu. Biar si jahat mau datang mau macam-macam, berupa tabakar dia, lari dia. Ya? Kenapa? Kita ada suasana sorga, ada radiasi sorga gitu. Jadi kita ini ya ada hidup benar, kita benar berarti tidak salah, tidak melanggar hukum, ya, tidak berbuat salah lah. Berarti kita benar. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Berarti kita ini bagian dari surga, amin. Semua orang percaya begitu. Apalagi hari-hari ini orang kenal itu nama asli. Nah itu orang bukan orang kasih ajar. Tuhan yang kasih ajar, ya. Bahkan Tuhan ada angkat orang ke keluarga satu, kasih lihat surga di neraka. Surga luar biasa. Jadi itu bukan dongeng. Apa yang disampaikan oleh firman ternyata ya dan amin. Bahkan para sains itu yang nggak benar. Dia bilang dunia ini, saudara 1 juta tahun saja dunia ini. Kalau ada manusia, sejak ada manusia di sana. Ini dunia ini nggak muat. Ya, ini dihitung mundur saja. Itu jelas. Ternyata dunia ini sesuai firman 6.000 tahun. Cocok. Kalau manusia raksasa memang ada. Dan itu pada zaman Nuh. Sesudah zaman Nuh itu binasa. Nah itu penjelasan saudara. Dan kita boleh percaya apa yang disampaikan di firman itu ya dan amin. Saudara. Kalau Tuhan katakan ada surga, pasti ada surga. Ya. Jadi di dunia ini saudara, kita ini enjoy. Dan kita harus tahu saudara, musuh kita itu iblis. Dia punya kerajaan. Jadi iblis itu ada berapa kloter sebenarnya. Pertama di sepertiga malaikat jatuh, Lucifer. Kedua pada zaman ini, zaman Nuh itu malaikat-malaikat dia menghampiri manusia, jadi mereka berketurunan banyak itu. Jadi dia suatu kerajaan dia. Tapi hari-hari ini dia mau setting ke dunia ini untuk disebut masa antikris sebenarnya. Tapi dia gagal. Hari-hari ini karena orang-orang benar udah bangkit, ya. Mereka melawan, mereka berdoa, mereka bilang Tuhan, seluruh dunia selamatkan. Nah Tuhan kalau urusan keselamatan, Tuhan tidak bisa tolong. Ya. Tuhan selalu dia senang. Satu jiwa saja yang datang kepada Tuhan bertobat, seluruh surga bertempik sorak saja. Apalagi kalau 7 miliar manusia mau datang kepada Tuhan, oh memang heboh di surga selama-lamanya, ya. Jadi saudara, hari-hari ini saya mengikuti puji Tuhan, saudara, kita telah melewati masa-masa sulit, tapi kita tetap berdoa, saudara, bahwa keselamatan terjadi kepada semua keluarga-keluarga kita juga kita doakan. Ini saudara, jaga terus. Ya, kita sadari bahwa kita ini adalah bagian dari kerajaan surga. Kita tetap harus berbuah, ya, dan kita berbuah banyak. Ya, kita jadi terang. Ya, jadi
Jadi apa? Teladan dalam hal iman, ya, keselamatan. Karena tetap berdoa ya, dunia ini Tuhan katakan doakan. Tuhan ingin banyak bangsa diselamatkan. Dan yang paling pokok kita menjadi pelaku firman. Jangan hari ini orang sukacita dan sejahtera, besok berubah-ubah. Ya, haleluya. Dan yang paling pokok lagi bahwa Roh Kudus dalam 1 Yohanes 14 ayat 16 dan 26, inilah pemberian Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya dulu berpikir juga kalau saya punya Roh Kudus, aduh enaknya, pokoknya. Saudara, ternyata kalau orang minta terus, akhirnya Tuhan kasih juga Roh Kudus. Ya. Bahwa Tuhan akan beri kepada kita seorang penolong yang akan menuntun, memimpin kita, bahkan mengajar kita di dalam segala kebenaran. Jadi Roh Kudus ini akan membukakan kepada kita, saudara. Mengajar. Roh Kudus ini guru besar, dia sahabat yang terbaik, dia adalah roh kebenaran. Ya, Roh Kudus ini luar biasa. Itu dari Tuhan. Dulu saya tidak ada Roh Kudus, saya cuma berdoa-berdoa, pikir-pikir, gimana saudara Roh Kudus? Ternyata, saudara, Tuhan yang jawab saya. Saya sudah ada kerinduan bertobat waktu itu. Belajar ilmu gelap lagi. Saya bilang, ilmu apa paling tinggi? Meditasi, cari tahu. Oh, ternyata ada Alkitab, kita lihat. Aduh, ini ilmu paling tinggi. Kalau kita punya Roh Kudus. Minta Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan. Akhirnya apa, saudara? Tuhan panggil, Tuhan bicara, saudara. Tuhan bicara sama saya langsung. Bukan lagi orang yang bilang, ini Tuhan yang bicara. Tuhan bilang, siap-siap engkau 3 bulan lagi. Oh, Tuhan bicara, itu rahasia. Oh iya, siap Tuhan. Aduh, luar biasa itu. Ternyata Tuhan mau khususkan untuk masuk pendidikan. 3 hari sama hari hari Tuhan dia bilang, siap-siap engkau 3 hari lagi. Bayangkan Tuhan bersuara. Jadi saya Tuhan panggil betul. Itu karena apa? Kerinduan. Ya. Tuhan, kalau boleh Tuhan kasih Roh Kudus. Dan ternyata di situ saya mengalami beberapa orang sudah dapat penglihatan. Buka-buka mata begini jangan kembali ya. Itu di Langoan. Orang sakit, macam-macam sakit orang bawa di sekolah itu. Orang berdoa sembuh semua. Nah, kasih dalam Tuhan, inilah saudara, Tuhan itu bukan dongeng ya. Dia adalah ya dan amin. Jadi sekarang banyak yang menyesatkan. Bahkan ada ini dunia umur puluhan jutaan tahun. Ini menyesatkan semua. Di ujung-ujungnya mereka bilang Tuhan itu tidak ada. Semua itu UFO bekerja. Kejadian itu menciptakan dunia, UFO bekerja. Tuhan Yesus ada bintang itu, UFO kata itu dia, alien, ekstraterestrial. Memang penyesatan luar biasa sekali. Ujung-ujungnya tidak akan percaya Tuhan begitu. Nah, itulah, saudara. Itu fenomena sekarang. Memang Tuhan sudah bilang di akhir zaman akan ada tanda-tanda di langit. Itu loh, tanda-tanda. Karena alien itu adalah sebenarnya dia turunannya fallen angel ini. Dan mereka sangat pintar. Dan jadi dari sekian juta manusia waktu itu ada yang turunan reptil. Jadi dia malaikat dengan reptil. Dan dia jadi itu jenis orang kecil tapi orang pintar sekali. Orang tak terlalu besar, cuma lebih besar dari orang ada. Ada macam-macam orang itu. Rupanya ada yang percaya. Jadi waktu mereka bilang mau ada air bah ini, jadi mereka alat bisa terbang loh. Bisa terbang. Jadi mereka bisa selamat ini. Nah sekarang tetap mereka adalah di dalam kekuasaan iblis. Mereka sekarang menyesatkan manusia. Banyak sekali di bawah bumi ini banyak sekali terowongan-terowongan. Kalau di Amerika semua kota berhubungan dan mereka bekerja dengan
Ya, itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dia orang bikin cerita, oh ini Tuhan ini dari apa? Sudah dari planet galaksi ini, galaksi ini. Padahal orang ini dari bumi saja. Ya. Itu dusta saja. Yang jelas firman itu ya dan amin. Tuhan bilang penciptaan sejak Adam sekian, dihitung Adam berketurunan, turunannya sampai berapa, begitu. Semua ada di silsilah di Alkitab. Ini tidak akan salah. Nah, jadi artinya kasih Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang ya dan amin benar, saudara. Nah, kalau bilang neraka, saudara, bukanlah orang yang bilang, tanya Pak Edo sana, Tuhan Dawadi. Kasih dia neraka Pak dia. Dia dah lihat di sana sampai Judas, sampai Pontius Pilatus, Raja Saul ya bos. Gimana? Kemudian dia bagi surga, kasih lihat surga bagaimana? Nah, semua itu ada ya. Jadi berbagilah kita orang-orang percaya ya. Hari ini semua saya percaya kita adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita, sedang membimbing kita, dan kita tidak ada cara lain. Cuma rajinlah beribadah ya. Beribadah, bersekutu dengan Tuhan ya. Itulah yang akan melindungi kita. Kalau orang ini kepunyaan Tuhan ya, ini roh jahat tidak akan macam-macam tuh. Tidak bisa karena ada perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita tidak dilindungi, ya segala penyakit hantam orang. Karena kalau diluaskan ada sakit, itu karena Tuhan ingin orang mau bangkit, kuat iman. Keren? Oke. Jadi sudah tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Maha Kuasa kan? Bahwa Dia yang menjadikan langit dan bumi dan semua isinya. Dengan perkataan, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang. Ya mungkin memang proses menjadikan matahari, bulan dan bintang itu waktu Tuhan. Jadi bukan satu hari. Itu biasanya kalau satu hari di hadapan Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Tuhan dah bilang Pak Adam begini. Adam merengek-rengek dengan Hawa tuh. Tuhan, kami tidak akan mau hidup. Lebih baik kami mati daripada kami hidup menderita. Kalau Tuhan tak kasih kembali ke Taman Eden, kalau puasa 40 hari dan segala macam. Tuhan so sangat terenyuh. Karena Adam so memang sangat menyesal. Tuhan bilang begini, berapa kali Tuhan bilang, Adam, engkau akan kembali ke Taman Eden. Pada waktu aku menjadi daging dari keturunanmu, pada hari kelima. Adam ingat hari kelima. Dia pikir hari kelima balik Taman Eden. Hari kelima, Tuhan bilang hari kelima, kenapa saya mau balik ini Tuhan? Tuhan bilang, itu hariku, bukan menurut harimu. Oh, dia paham. Ternyata yang jadi Yesua itu, Yesus Kristus, itu dia pribadi. Dia bagian dari dirinya. Jadi, tapi bukan berarti di surga kosong, enggak. Kalau saksi Yehova bilang, surga kosong. Menurut saya saksi Yehova bukan Kristen. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia cuma mengakui Yesus itu Nabi dan Roh Kudus itu cuma tenaga, bukan pribadi. Jadi dia bukan Kristen sebenarnya. Itu saksi Yehova. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang jadi manusia Yesus itu sebenarnya itulah Bapa di surga. Karena tidak ada manusia bisa menebus manusia. Malaikat juga tidak akan sanggup menebus manusia. Karena apa? Yang menjadi dosa ini adalah panglima, salah satu panglima tertinggi di surga. Salah satu pimpinan malaikat. Dia yang menyebabkan dosa itu terjadi. Jadi tidak ada yang bisa menebus. Kalau yang menebus itu mesti orang lebih tinggi. Amin. Kalau malaikat dia satu jajaran dengan misalnya Mikael. Misalnya Mikael tidak bisa jadi juru selamat. Dia satu level dengan iblis. Karena itu Tuhan sendiri yang harus melakukan. Dia datang, dia jadi manusia sampai dia mati di Golgota. Iblis kira dia so menang di Bukit Golgota. Minta dia turun alam maut, dia obrak-abrik Pak iblis.
Dia ambil itu kuasa maut. Hah? Jadi dia kalahkan iblis di alam maut. Jadi kuasa maut hilang. Saudara, jadi keselamatan kita itu pasti. Tuhan tidak pernah berdusta. Terbaca ayat terakhir. Ya, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jadi keselamatan itu Tuhan tidak pernah berdusta, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah berdusta. Anda harus pegang ini. Keselamatan di dalam Tuhan itu bukan mudah-mudahan. Sampai sebelah bilang, sampai saudara sebelah bilang, insya Allah. Kalau keselamatan itu pasti. Asal Anda sungguh-sungguh. Ya. Coba. Pasti. Tuhan, Ya. jawab Yesua, akulah kebangkitan dan Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya, dia akan hidup biarpun dia sudah mati secara rohani. Coba. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku, Dan ia orang akan hidup yang mati percaya. selama-lamanya. Orang yang percaya, ya, orang yang masih hidup ini yang percaya kepada Tuhan Yesua penebus kita, dia akan tidak pernah mengalami kematian. Saudara tahu, orang yang selamat, ya, yang menjadi tebusan darah Tuhan Yesua, saudara, dia tidak mengalami kematian, ya, merasa dia badan disiksa, dicaci maki. Karena orang waktu meninggal itu cuma DP fisik yang mati. Dia cuma sempat tidur, sudah kehabisan daya hidup. Secara klinis bilang, oh, udah mati. Berhenti jantungnya, berhenti otaknya. Mati. Tapi dia berjiwa dan roh ini hidup. Dia tidak mengalami mati, dia cuma seperti tidur. Tapi dia, saudara, dia tidak akan merasa kematian. Itu bilang. Kalau di dalam versi King James, those who believe me that are alive shall not taste death. Tidak akan merasakan kematian. Tidak. Coba lihat kalau orang yang selamat itu, biasanya orang kalau mati lupa senyum-senyum. Kenapa? Karena ketika mereka tutup mata, terakhir kesadaran mereka, itu roh mereka mau terlepas dari tubuh, mereka lihat siapa yang jemput. Kalau dia lihat malaikat, oh senang. Oh, baru lihat saja malaikat senang. Apalagi ada yang Tuhan yang jemput. Kata Bapak kata Tuhan yang jemput. Ada anak-anak Dalia, dulu lalu kelihatan. Jadi yang meninggal, Tuhan yang datang jemput. Berarti dia buka tahu-tahu. Ya. Orang kalau tidak selamat, yang jemput pada dia ada biasa 3, kali 1. Itu malaikat maut bawa trisula. So itu dong, lihat orang lebih muka orang gotong, lupa nyanda senang. Ya? Karena apa? Di kesan terakhir itu yang dia waktu hidup semua putus nafas, semua mati, itu yang terekam pada dia. Itu saudara. Dan saya mendapat pengetahuan bahwa ini malaikat maut, orang sama ikan hiu. Jadi ada orang mau mati, orang yang tidak selamat, yang sudah mau meninggal, orang sudah tahu. Orang lupa ikan hiu kalau ada darah, 3 mil dia dapat cium. Ada darah. Tunggu jodoh datang. Begitulah di alam maut ini. Kalau ada orang meninggal, ini malaikat maut semua datang jemput pada dia. So itu dan jaga dia itu. Dia sebarasa, lupa. Dia lihat ada arwah ini datang jemput pada dia. Coba dia orang meninggal. Ya? Kalau dia mau ke alam lain, maka kalau yang dari Tuhan, biasanya malaikat. Orang papa di Jawa Islam. Tapi dia terakhir dia sakit, dia sembuh, dia memberi diri, dia percaya, dia bilang kamu ke Tuhan ya Pak, karena dia alami kesembuhan loh. Tapi akhirnya itu soal 90 tahun, ya, waktu dia semua meninggal, orang solia ada 2 malaikat setunggu pada dia. Kami 2 malaikat setunggu, cuma orang bilang Tuhan jangan dulu, orang belum baku dapat, orang pergi ke sana, orang pergi memang sokoma 23 hari, tidak sadar. Akhirnya dokter bilang bawa pulang Jo. Pokoknya ngoni apa DP mau ikut aku Jo. Dulu mau bertaria, aduh. Dia datang DP sakit. Oh, syukur 4 tengkorak. Aduh, semua sobat dia ini so kain kafan so siap. Semua sapi so potong sudah.
Dia bilang, orang berdoa dulu ya. Dia bilang, saudara semua mari kita berdoa dulu keluarga. Ya. Memang sakit ini mustahil sembuh. Tapi kalau kuasa Tuhan yang beracara, dia bisa sembuh. Berdoa. Wah, kasih firman. Dia berdoa pada dia. Habis berdoa dia minta minum kan? Sakit, So, berat sakit. Iyo, basadar dia. Basadar kok sebenarnya sakit-sakit. Sakit begitu. Sakit. Tuh, Jadi, tak minum. dia bilang, Bapak, Tuhan kasih ingat, panggil Tuhan penama. Karena Tuhan penama itu menara kekuatan. Amsal 18 ayat 10 tuh. Nama Yahweh adalah menara kekuatan dan keselamatan. Yesus menamakan sebenarnya Yahweh. Dia menamakan Yeshua, Yahweh Juru Selamat. Dan bilang, Bapak panggil nama ini kalau sakit. Itu sumber dua orang yang hilang tuh sakit. Jadi Tuhan kasih ingat, suruh Nggak dia panggil. sadar, itu Suruh, sadar. suruh panggil dia pe namaku, Tuhan bilang. Jadi kalau dia lagi sakit atau dia sakit dia mau teriak, dia pakai Gusti Yahweh. Orang di kamar sampai malam dia mau teriak kalau sakit. Gusti Yahweh. Teriak dia sakit sekali. Besok pagi orang semua Di kamar mandi. semua Tuhan ada sembuh. gitu ya, Sembuh di situ 3 bulan. haji-haji semua. Dia makan minum. Tuh lah urus dia dong. Makan minum. So ini pokoknya sudah sakit. 3 bulan. Orang udah pulang hari keberapa? Berapa minggu kan? Orang 2 kan? Orang pulang. Dia udah hidup 3 bulan lagi. Betul Orang soalnya. 8 hari cuma Iya. bisa. Malaikat setunggu. Jadi waktu dia semua pergi, dia sudah tahu rupanya, mungkin dia sudah lihat. Jadi ada kata pasal dari tempat tidur, dia bilang, Pak Ibu, sudah ya. Ya. Mesti ya besok jemput dia bilang. Dia sudah pernah lihat. Jadi dia, kok hebat Tuhan ada angka di perut, sesudah meninggal 1 tahun lah. Tuhan ada angka ini roh di perut, malaikat ke bawah. Malaikat bawah kasih ketemu dengan Tuhan. Jadi dia sudah di takhta Tuhan. Dia bilang, Pak, kita tak bisa lihat Tuhan ke muka. Cuma Tuhan ke takhta itu dia ke jubah. Malaikat dia. Tuhan bawa kita di apa Pak? Di neraka. Di neraka kalau udah lihat, macam-macam dia ada cerita. Memang dia dari tulang begini. Orang disiksa, dibakar, hancur dia ke tubuh. Pulang lagi jadi. Tak siksa lagi. Sampai Yuda, sampai Pontius Pilatus, sampai Raja Saul dia lihat. Basuri Nur di Tobo, pokoknya banyak manusia. Nah, kasih dalam Tuhan ya. Jadi itu, saudara, ternyata selamat. Kalau dia lihat di Firdaus, ternyata orang kalau mau meninggal, orang anak Tuhan ini orang percaya, kalau dia mau ke surga dia pergi transit di Firdaus. Dia akan tunggukan saat penghakiman. Kalau yang mau menuju ke alam siksa, dia transit di apa? Hades, tanpa siksa. Siksa. Itu loh. Jadi apa? Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan sayang karena itu Tuhan memberi firman, kabar keselamatan. Ini orang percaya sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh dan hari-hari ini justru kita lebih giat. Pokoknya modalnya jangan lupa saja ibadah. Rajin ibadah, tetap berdoa, minta tuntunan Roh Kudus ya. Saya cuma bagi orang kalau pagi berdoa, Tuhan Roh Kudus pimpin kita orang hidup, kalau berumah tangga, pelayanan, usaha kegiatan apapun, Roh Kudus pimpin. Yang luar biasa selama ini tidak mengecewakan. Amin. Haleluya, terutama yang ulang tahun. Oke? Kalau semua menyembah Tuhan. Mesti maju, jangan mental kerupuk. Baru kuliah kong dapat tantangan sedikit kong mesti mental surga. Buatlah. Sedang kamu haus dan lapar, susah, alami tantangan. Tuhan bilang apa? Bersuka cita, bergembira. Karena Tuhan itu sayang kepada orang semua. Ya? Semua orang ini, semua manusia, Tuhan sayang. Siapa yang mau datang pada Tuhan, Tuhan tidak akan tolak. Karena dulu saya juga termasuk orang pemabuk, pelajar berhala, ada pegangan. Mau pikir Tuhan mau, ternyata di dalam hati berdoa, Tuhan dengar loh.
Haleluya. Oke, kita akan menyembah Tuhan ya. Oke, pasti.